walafiat ya. Dan Ustazah berpesan tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, hari ini Ustazah akan mengajarkan muatan bahasa Indonesia di tema 4, subtema 3 dan juga 4. Nah, materi yang akan Ustazah ajarkan hari ini adalah tentang ciri lingkungan tempat bermain dan tempat umum yang bersih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah dapat dimudahkan belajar kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Jangan lupa disiapkan BPD 4 sambil melihat video dari Ustazah ya. Oke, di sini ada teks percakapan antara Siti dan teman-temannya ya. Ustazah bacakan ya, kalian perhatikan di situ. Kita harus ikut menjaga tempat ini, kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, dari percakapan Siti dan teman-teman itu mereka sedang membicarakan tentang apa ya, Dek ya? Ya, dia adalah mereka membicarakan tentang lingkungan tempat bermain ya. Jadi mereka itu sedang berada di tempat bermain. Kemudian mereka membicarakan kira-kira tempat ini itu yang merawat siapa. Nah, sehingga mereka bisa bermain dengan nyaman di situ ya. Nah, sekarang kita lihat ya ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu seperti apa supaya adik-adik atau teman-teman kalian ketika bermain di tempat bermain itu nyaman ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Nah, tempat bermain yang bersih itu bebas dari sampah ya. Jadi tidak ada sampah di situ, rapi ya. Kemudian tidak ada sampah, genangan air dan kotoran yang dapat mendatangkan penyakit ya. Tidak ada genangan air, tidak ada kotoran. Kemudian tidak ada pecahan kaca, duri, potongan kayu yang tajam maupun kerikil yang berserakan ya. Kalian bisa lihat di gambar situ di bawah itu ya. Kemudian tempat bermain tidak becek atau tidak becek dan bau ya, sehingga juga nyaman deh ketika bermain. Masa bau ya, sehingga kita tidak merasa nyaman kalau bau ya. Kemudian tidak tercemar polusi udara dan polusi suara ya, tidak berisik gitu loh dek di telinga, sehingga kita nyaman bermain di situ ya. Kemudian tidak ada kotoran hewan juga. Masa ada yang mau bermain di situ ada kotoran hewan? Kan nggak ada ya. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Jadi kalian sudah belajar mengenai ciri tempat bermain yang bersih. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar tempat bermain itu selalu bersih? Nah, tadi kan tempat bermain itu menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan hanya petugas kebersihan tetapi juga tanggung jawab bersama. Lah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan ya, disediakan jadi di situ. Kemudian merapikan kembali mainan yang telah digunakan ya, kalau sudah selesai harus dirapikan kembali. Kemudian yang ketiga, membersihkan kembali tempat bermain apabila kotor ya, apabila di situ kita bermainnya jadi kotor ya harus dibersihkan ya. Kemudian tempat merusak fasilitas, dilarang merusak fasilitas di tempat bermain ya, jadi tidak boleh dirusak, harus dijaga. Kemudian selalu menjaga dan merawat fasilitas di tempat bermain. Nah, seperti itu ya dia cara menjaga agar tempat bermain itu selalu bersih. Kemudian sekarang kita akan mencari makna kata yang berhubungan dengan lingkungan tempat bermain. Ada satu, indah. Indah itu artinya apa? Ya, bagus dipandang mata, indah ya. Kemudian yang kedua adalah nyaman. Ya, nyaman itu adalah segar, sejuk, itu nyaman ya. Terus yang ketiga itu adalah rindang ya. Banyak cabang, ranting dan daun. Nah, di BBD kalian nanti akan muncul seperti ini ya rute. Nah, silahkan kalian gabungkan makna katanya dengan katanya ya. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai
ciri lingkungan tempat umum yang bersih dan tidak bersih ya. Tempat umum itu ada macam-macam ya. Kita akan belajar yang pertama di hutan. Hutan itu merupakan tempat umum. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ. Nah, hutan tidak boleh dibakar ataupun ditebang ataupun dirusak ya. Jika hutan rusak berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Nah, lingkungan di sekitar nanti akan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor ya. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit ya, sehingga kita sendiri yang rugi. Makanya hutan itu tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak ya. Kemudian tempat umum yang kedua adalah di jalan raya. Nah, itu juga merupakan tempat umum. Nah, kebersihan jalan raya itu harus selalu dijaga. Misalnya sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya, tempat sampah. Di pinggir jalan raya hendaknya juga disediakan tempat sampah di situ. Kemudian saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat ya. Biasanya di tepi-tepi jalan raya itu kayak ada selokan atau saluran air. Nah, itu kebersihannya juga harus dijaga ya, biar tidak tersumbat. Kalau tersumbat nanti hujan, nah banjir. Nah, seperti itu. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan ya. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Nah, kalau taman di sepanjang jalan raya itu juga harus kita rawat. Tidak boleh kita memetik sembarangan seperti itu ya. Kemudian tempat umum yang ketiga adalah di mana ini, Dek? Ya, di pasar ya. Nah, pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Ya, kenapa bisa? Karena sampah yang dibiarkan berserakan itu membuat lingkungan menjadi kumuh dan bau, ya. Ketika turun hujan, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal. Sehingga kita nyaman nggak berbelanja di pasar? Ya, mesti tidak nyaman. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di pasar, ya, sehingga pasar bisa menjadi tempat berbelanja yang nyaman. Kemudian di tempat umum selanjutnya adalah di WC umum. Nah, WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Ya, sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Nah, sehingga air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Ya, sampah yang menyumbat harus disingkirkan ya. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan agar lebih bersih. Nah, jangan lupa juga ketika di WC umum itu harus disiram ya, biar wangi ya, biar tidak bau. Kemudian tempat umum yang selanjutnya adalah di taman kota ya. Ketika ada taman kota, nah kita harus bisa merawat dan menjaganya juga ya. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti, ya, adanya gotong royong untuk membersihkan taman kota, ya. Tanaman jangan dirusak, tidak boleh merusak tanaman, ya, yang ada di taman kota. Kemudian, nah, ini yang paling penting, tidak boleh menginjak tanaman yang ada di taman kota dengan sengaja, ya, tidak boleh, karena itu tanamannya untuk hiasan dan juga biar tamannya nanti kotanya itu menjadi subur, ya, sejuk, asri, ya, seperti itu. Tanaman bisa layu dan mati kalau kita rusak dan kita injak, ya. Jika peduli lingkungan harus kita kita harus peduli terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir adalah tempat umum kelestarian flora dan fauna. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita, ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita, ya. Jadi, flora itu adalah tumbuhan, fauna adalah hewan, ya. Jadi kita harus melestarikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya ada pembakaran dan penebangan hutan secara liar itu harus dihentikan, ya.
Kemudian ada perburuan hewan liar ya, itu juga harus dihindari, harus di stop ya. Hewan di hutan pun tidak punah ya. Kalau perburuan hewan dihentikan, maka hewan-hewan tidak akan punah. Dengan demikian kehidupan dan kesehatan manusia pun jadi tidak terganggu ya. Misalnya kalau hutan ditebang atau hutan dibakar, ada asapnya, akhirnya asapnya terbang atau menuju ke pemukiman warga. Nah, manusia kan terganggu tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menjaga kelestarian flora dan fauna. Nah, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa langsung dikerjakan BBD 4, tema 4, subtema 3, dan 4 muatan bahasa Indonesia. Itu yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.